Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Iksan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan materi pada hari ini. Jadi materinya adalah meningkatkan manajemen keberlanjutan. Nah, di mana dalam meningkatkan manajemen keberlanjutan ini kami itu telah mengidentifikasi 6 masalah sosial utama yang berhubungan dengan bisnis yang sedang dijalankan. Nah, kemudian itu kami tangani melalui kegiatan bisnis dan juga perusahaan kami, di mana 6 masalah utama tersebut yaitu adalah, yang pertama adalah mitigasi perubahan iklim. Nah, kemudian yang kedua adalah ekonomi melingkar, kemudian yang ketiga adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, kemudian yang keempat adalah pengembangan masyarakat dan ekonomi lokal, kemudian yang kelima adalah peningkatan standar hidup, dan kemudian yang keenam adalah pendidikan yang berkualitas, di mana ini juga dibagi dua. Yang pertama adalah pengembangan dan evolusi masyarakat, di mana itu dalam situ terbagi tiga, yakni pengembangan masyarakat dan ekonomi lokal, yang kedua meningkatkan standar hidup, yang ketiga pendidikan yang berkualitas, dan yang bagian kedua itu adalah mitigasi perubahan iklim, dan yang kedua adalah ekonomi melingkar, dan yang ketiga adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, sasaran peningkatan manajemen berkelanjutan, meningkatkan manajemen berkelanjutan dalam Sumitomo Corporation, yang merupakan lebih dari sekedar mengidentifikasi masalah dan juga menetapkan tujuan. Kemudian ada yang namanya sustainability management, di mana sustainability management ini merupakan salah satu hal yang penting untuk kita ketahui, terutama bagi kita yang sedang menjalankan suatu usaha ataupun sebuah bisnis. Nah, di mana dalam pengertian sustainability management ini atau manajemen berkelanjutan ini bisa membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis, dan tentunya dapat mencapai tujuannya dengan lebih mudah. Nah, ada pun beberapa manfaat dari sustainability management itu yang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah yang pastinya reputasi perusahaan akan meningkat. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan perusahaan pasti akan semakin baik. Kemudian yang ketiga, operasional perusahaan menjadi lebih efisien. Yang keempat adalah biaya produksi yang bisa lebih rendah. Kemudian yang kelima adalah mudah merekrut SDM. Yang keenam adalah mudah menarik para investor. Kemudian beberapa risiko yang umum dialami perusahaan dalam berusaha menjalankan sustainability management adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proses berjalan penuh tantangan, dan yang kedua adalah harus mengembangkan keahlian kepemimpinan. Nah, perbaikan yang berkelanjutan dalam manajemen risiko. Manajemen risiko itu merupakan salah satu proses perencanaan, identifikasi, analisa, dan pendekatan kualitatif, semi kuantitatif dan kuantitatif, kemudian mitigasi, monitoring, dan juga pengendalian risiko. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai bagi organisasi, baik yang bersifat tangible maupun intangible. Salah satu prinsip manajemen risiko adalah perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Kemudian perbaikan yang dilakukan organisasi bersifat terus-menerus, konstan, dan juga reguler, dengan melibatkan seluruh elemen organisasi di berbagai tingkatan. Nah, hal tersebut dilakukan untuk apa? Adalah untuk mengurangi pemborosan dan variasi. Kemudian kita juga dapat menyederhanakan proses bisnis, kemudian meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi tentunya. Nah, harapannya adalah untuk dapat menimbulkan lingkungan yang kondusif dan bisa untuk berinovatif. Nah, meningkatkan kredibilitas dan juga dapat keunggulan dalam bersaing. Nah, apabila perbaikan dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan, maka kita dapat manfaatnya. Itu yang pertama, setiap individu dapat menunjukkan kesadaran dan pemahaman terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Dan kemudian yang kedua, para karyawan dapat menggunakan tujuan strategis organisasi untuk fokus memprioritaskan aktivitas perbaikan. Dan juga yang ketiga itu kita dapat pekerjaan berbasis tim work itu dapat ditingkatkan. Kemudian penilaian risiko terus-menerus terhadap organisasi. Kemudian yang kelima adalah setiap level manajemen berkomitmen aktif untuk perbaikan secara
berkelanjutan atau continue. Kemudian yang keenam itu adalah karyawan belajar dari pengalaman dirinya sendiri dan orang lain, baik itu pelajaran positif maupun pelajaran yang negatif tentunya. Kemudian yang ketujuh adalah pembelajaran individu maupun kelompok itu dapat dikembangkan dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.